الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul dalam majelis ilmu ini. Semoga kedatangan dan kehadiran kita di tempat yang mulia ini semakin mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai pemberat untuk timbangan amal baik kita nanti di hari kiamat. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya dan hari Kamis yang lalu kita baru menyelesaikan satu sesi yang pertama. Ya, dan ini akan menjadi bagian dan sesi yang kedua untuk tema besar kita, yaitu permulaan wahyu. Memang tema ini amat panjang karena hal ini didasarkan pada hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di dalam beberapa riwayat, salah satunya dalam Sahih Bukhari disebutkan, dalam Sahih Muslim pun disebutkan, dan dalam beberapa kitab-kitab yang lain mengenai proses turunnya wahyu pertama kali kepada baginda kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini termasuk hadis yang cukup panjang. Maka tak ayal faedah-faedah dan pelajaran-pelajaran petik ya yang bisa kita petik dari tema besar kita ini, permulaan wahyu ini kemungkinan besar juga akan berseri. Ini adalah sesi yang kedua, ada kemungkinan besar nanti kita akan lanjutkan pada sesi yang ketiga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi yang pertama sedikit mengulas mengenai beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari bab kita, yaitu permulaan wahyu. Yang pertama dahulu kita bahas mengenai kapan turunnya wahyu pertama kali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang ada silang pendapat di kalangan mereka sejarawan. Kalau untuk harinya tak ada perbedaan di kalangan para sejarawan. Tapi untuk bulannya ini diperselisihkan. Sebagian kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan di bulan Rabiul Awal sama dengan hari lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebagian yang lain mengatakan turunnya wahyu pertama kali itu di bulan apa kemarin? Bulan Ramadan. Ya, hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Karena wahyu pertama kali kepada baginda kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertepatan dengan turunnya Al-Quran. Ya, dan itu sejalan dengan kisah yang sudah masyhur. 5 ayat yang pertama dari surat yakni Al-Alaq. Adapun untuk tahunnya ini pun diperselisihkan yakni lagi. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita dapati ada tanggal-tanggal yang masih diperselisihkan, pun demikian dengan tahun, pun demikian dengan waktu-waktu di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengalami momentum-momentum yang amat penting. Ya, salah satunya dahulu sudah kita bahas, yaitu tentang lahirnya Nabi SAW. Dan hari ini kita bahas mengenai turunnya ya wahyu pertama yakni kali. Hal ini membuktikan bahwasanya terkadang kata para sejarawan untuk mengetahui tanggal itu bukan suatu hal yang urgen dan penting. Tapi nilai penting dari kita mempelajari sirah Nabi SAW itu adalah bagaimana kita mampu untuk bisa ittiba, mengikuti sunnah Nabi SAW. Kita bisa menapak tilasi setiap langkah dan jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam hal-hal yang sifatnya ibadah, atau mungkin barangkali berkaitan dengan muamalah, atau mungkin barangkali berkaitan dengan interaksi sosial antar masyarakat. Ini yang seharusnya kita bisa petik pelajaran berharga dari setiap ya jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan yang cukup panjang ini. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara yang lain kita kemarin sudah mengupas mengenai
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mencari wahyu, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkhulwat itu bukan dalam tujuan untuk mencari wahyu, tapi ini adalah bagian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menjauhkan dirinya dari segala bentuk kemaksiatan. Nanti insya Allah kita akan sampaikan apa sih definisi dari khulwat yang sudah kita sampaikan yakni dahulu, di mana para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Kemudian kita harus yakini bahwasanya yang namanya kenabian, itu adalah wahyu ilahi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kenabian itu adalah sesuatu yang murni hak khusus Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Maka sudah kita sampaikan bagaimana bantahan para ulama. Salah satunya kepada orang-orang yang sengaja untuk membuat kegaduhan, untuk membuat kekacauan dalam sejarah mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah Ibnu Sina yang sudah kita sampaikan kemarin, di mana Ibnu Sina dengan terang-terangan di dalam kitabnya yang dia karang Ar-Risalah Al-Arsyiyah mengatakan bahwasanya an-nubuwah muktasabah, bahwasanya untuk bisa menjadi seorang nabi itu bisa dicari, itu bisa diusahakan. Siapapun yang bisa mengikuti langkah-langkah sebagaimana yang diterapkan oleh Nabi SAW, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, salah satunya dengan berkhulwat, salah satunya dengan bersemedi yakni gua, maka kata Ibnu Sina, hal itu bisa akan menarik yang namanya nubuwah pada diri yakni seseorang. Dan memang kita tahu bahwasanya Ibnu Sina ini adalah salah satu di antara sosok yang mengikuti pemahaman dan agama yakni Ar-Rafidah. Bahkan disinyalir tidak sedikit di kalangan para ulama yang lain mengatakan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau termasuk seorang yakni ateis. Makanya beberapa pemahamannya banyak dibantah oleh ulama-ulama yang lain. Yakni salah satunya adalah Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala membantah pemahaman Ibnu Sina yang mengatakan bahwasanya alam semesta ini datang dengan sendirinya dan bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian Allah Subhanahu wa taala dianggap, kata Ibnu Sina, tidak tahu menahu secara mendetail apa yang terjadi di alam semesta ini. Yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala menurut klaimnya Ibnu Sina itu hanyalah perkara-perkara yang sifatnya global, dan ini dibantah habis oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis. Nah, ini adalah di antara sekelumit mengenai bantahan kepada orang-orang yang menyangka, yang menganggap, yang mengklaim bahwasanya kenabian itu bisa dicari. Padahal kita tahu kenabian itu adalah hak khusus, nubuwah itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang hanya diberikan kepada mustafainal akhyar. Mereka adalah orang-orang yang terpilih. Mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Nah, kemudian yang keempat kita sampaikan bahwasanya di antara faedah yang bisa kita petik yakni dari ini semua adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diangkat itu adalah murni pilihan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kelima, hari ini kita akan lanjutkan berkaitan dengan mimpi yang dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan bahwasanya ar-ru'ya as-salihah atau mimpi yang jelas, itu ternyata menjadi pertanda, menjadi pengantar, menjadi muqaddimah. Kata para ulama, dan ini adalah faedah yang kelima yang bisa kita petik. Jadi mimpi yang jelas yang hampir dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa bulan, selama 6 bulan, itu sebagai muqaddimah bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertemu dengan malaikat Jibril nantinya di gua yakni Hira. Makanya para ulama mengatakan yakni bahwasanya mimpi-mimpi ini dikatakan mimpi yang jelas karena apa yang dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya itu selalu terjadi dalam dunia nyata. Dan ini berlangsung berhari-hari, berlangsung selama berbulan-bulan, mulai dari Rabiul Awal. Ini kata beberapa ulama untuk menyatukan antara dua kutub yang berbeda, turunnya Rabiul Awal ataukah turunnya Ramadan. Tapi sebagian ulama menggabungkan bahwasanya inilah proses yakni awal, selama Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. Ini Nabi SAW selalu mengalami yang namanya ar-ru'ya as-salihah. Dan ini kata para ulama menjadi muqaddimah, sebagai pengantar sebelum nantinya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan siapa? Malaikat yakni Jibril. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Mukaddimah yang dirasa janggal ini ternyata dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cukup beragam, ya, dan banyak. Kalau seandainya kita review dari awal, para ulama menyebutkan ada beberapa mukaddimah sebelum nantinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam resmi menyandang sebagai seorang nabi atau sebagai seorang utusan. Ya, yang pertama kata para ulama mukaddimah sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu resmi menjadi utusan itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapatkan kejadian di mana ada sebungkah batu yang mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Kata para ulama ini adalah mukaddimah ini juga. Ini adalah sebuah kejanggalan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam resmi menjadi seorang utusan. Ya, di dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Jabir ibnu Samrah disebutkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dan ini adalah bagian dari pengakuan yang beliau. Inni la'arifu, saya pernah mendapati hajaran di Makkah, sebongkah batu di Makkah, di kota Makkah, kana yusallimu alayya qabla an ub'ats. Dahulu sebongkah batu itu sebelum saya diutus. Jadi kan ini medionya itu sebelum apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Saya mendapati di kota Makkah itu sebuah batu yang dahulu pernah mengucapkan salam kepadaku sebelum saya resmi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inni la'arifuhul an. Sampai sekarang kata Rasulullah SAW, pasca Nabi SAW menjadi seorang utusan, beliau mengatakan wa inni la'ariful an. Saya masih ingat batunya di mana, tempatnya persisnya itu bertempat di mana, saya masih ingat. Dan hadis ini hadis sahih disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hal itu, ini adalah bagian dari ingin membuka memori dahulu. Oh, barangkali dahulu ketika batu itu mengucapkan salam kepadaku, itu adalah bagian dari mukaddimah yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan sebelum nanti sallallahu alaihi wasallam itu bertemu langsung dengan malaikat Jibril untuk menerima wahyu pertama kali. Ini adalah mukaddimah yang pertama. Adapun mukaddimah yang kedua yang pernah kita ulas, yaitu apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu dengan dua malaikat kemudian membedah dadanya. Pernah kita coba ulas ya. Ini pun yang bagian dari mukaddimah. Di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tepat di usia 4 tahun, mengalami satu kejadian yang itu sudah di luar nalar sebenarnya oleh sebagian orang, tapi ternyata kalau dicek dan recheck, ternyata ini adalah hal yang wajar. Meskipun jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yakin ini adalah bagian dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulina Al-Karim. Dan yang kedua, ini adalah bagian dari muqaddimah sebelum nanti Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu diutus menjadi rasul. Ini adalah muqaddimah yang kedua. Adapun muqaddimah yang ketiga, sebagai pengantar sebelum nanti Nabi Shallallahu alaihi wasallam dipertemukan dengan malaikat Jibril, itu adalah ar-ru'ya as-shalihah, sebagaimana tema yang kita bahas hari ini. Yaitu Nabi SAW mengalami satu kejanggalan. Kejanggalan pertama pernah disalami oleh batu. Yang kedua, kalau kita tarik sebelumnya di usia 4 tahun, Nabi SAW mengalami satu peristiwa yang tak pernah terlupakan, sebagaimana ucapkan sebagaimana disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan yang ketiga, ru'ya sholihah ini dianggap sebagai janggal juga. Karena mimpinya ini berlangsung berhari-hari lamanya, berbulan-bulan. Dan ini adalah sebagai bentuk muqaddimah. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sejarawan mengungkapkan kenapa sih Allah Subhanahu wa taala harus kemudian memberikan pengantar dan muqaddimah. Salah satunya itu adalah dengan mimpi-mimpi seperti ini. Ini adalah sebagai bentuk persiapan, kata para sejarawan. Ini adalah sebagai bentuk persiapan nantinya ketika Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dengan Jibril. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diberikan informasi secara valid oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya pada hari ini, tanggal ini engkau akan bertemu dengan malaikat di gua tersebut, tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan informasi demikian. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan muqaddimah seperti ini supaya nanti beliau siap. Meskipun sekali lagi usaha Nabi dan upaya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berkholwat ini bukan untuk bisa mendapatkan kenabian. Ingat inilah yang akan kita bahas yang keenam, makna kholwat.
yang pernah sudah kita ulas sebelumnya. Jadi khalwatnya Nabi SAW di Gua Hira ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bukan untuk mencari wangsit, bukan untuk bisa mendapatkan gelar nabi, tidak. Ya. Lah di sini para ulama menyebutkan bahwasanya khalwatnya Nabi SAW ini ternyata berbeda-beda di kalangan para ulama untuk mendefinisikannya. Di antara mereka salah satunya ada yang mengatakan bahwasanya khalwatnya Nabi SAW di sana itu adalah mengikuti ibadah sebagaimana dahulu yang pernah dipraktekkan oleh millah Ibrahim yang pernah sudah kita ulas. Jadi Nabi SAW di sana itu adalah beribadah. Ya, konsepnya niru siapa? Millah Ibrahim. Oleh karenanya, yang di dalam tafsir Ruhul Mahani yang dikarang oleh seorang mufassir Al-Imam Al-Alusi, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW di sana itu tahannus beribadah. Tapi tahannusnya itu dalam bentuk apa? Beliau mengatakan tahannus itu maknanya adalah tahannuf. Tahannuf itu dari Hanifah, millata Ibrahima Hanifah. Makanya Imam Al-Alusi mengatakan bahwasanya ibadahnya Nabi SAW di sana itu adalah dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dahulu millah Ibrahim itu menjadi syariat yang pertama. Tapi sebagian yang lain para ulama menyebutkan bahwasanya khalwatnya Nabi SAW di sana, ibadahnya Nabi SAW itu adalah dengan apa? Membagi-bagi makanan. Dan kita tahu Nabi SAW sebelum berangkat pasti sudah dipersiapkan oleh istrinya tercinta Khadijah radhiyallahu taala anha makanan dan perbekalan. Dan Nabi SAW sepanjang perjalanan ketika mendapati dan menjumpai orang-orang yang membutuhkan atau mungkin barangkali fakir miskin yang memang membutuhkan uluran tangan, Nabi SAW selalu membantu mereka dan diambilkan dari perbekalan yang sudah disiapkan oleh istrinya ini. Dan inilah makna sebenarnya ibadah dan khalwatnya Nabi SAW. Ada yang mengatakan bahwasanya khalwat dan ibadahnya Nabi SAW itu adalah dengan bertafakur, dengan mengingat, dengan memikirkan dan merenungkan dan meresapi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Persis dahulu apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana termaktub di dalam surat Al-An'am, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam dulu itu seringkali merenung. Makanya disebutkan falamma ra'al qaukaba, kemudian disebutkan ra'al qamara bazigha, ketika melihat rembulan lebih besar, ketika melihat bintang di sana, direnungkan terus menerus. Pun demikian apa yang dilakukan oleh Nabi SAW di dalam peristiwa khalwat dan ubudiyahnya Nabi SAW. Ada yang mengatakan khalwatnya dan ubudiyahnya Nabi SAW itu adalah dengan cara merenungkan ciptaan-ciptaan dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat, ada yang mengatakan khalwatnya Nabi SAW dan ubudiyahnya itu adalah murni ingin mengasingkan diri dari segala bentuk kesyirikan dan kemaksiatan yang sudah menjamur di kota Makkah. Nabi SAW sudah mulai risih. Nabi SAW sudah tidak kuat lagi hidup dengan lingkungan yang penuh dengan noda-noda syirik seperti itu. Makanya kalau kita lihat ini kisahnya, Nabi SAW sebelumnya minta izin kepada istrinya tercinta untuk mengasingkan diri. Lah ini persis ini juga dengan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam surat As-Saffat ayat 99, Allah Subhanahu wa taala firman, qala inni dzahibun ila rabbi. Ini juga pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika ingin lepas menjauh, mengasingkan diri dari kaumnya yang ketika itu mereka lebih banyak berkutat dengan kesyirikan. Hal yang sama juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka makna khalwat, makna ubudiyahnya Nabi SAW di Gua Hira itu adalah karena murni ingin mengasingkan diri dari carut marut kesyirikan yang itu sudah yang sudah diterapkan bertahun-tahun, dan ini menjadi warisan dari nenek moyang mereka, yaitu masa-masa jahiliyah sebagaimana kita ketahui bersama. Maka oleh karena jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang pernah kita sampaikan, Imam Al-Ghazali rahimahullah taala mengatakan bahwasanya alangkah baiknya kita tidak terlalu memusingkan diri, menyibukkan diri dengan mengetahui seperti apa sih ibadahnya Nabi SAW di Gua Hira. Khalwatnya itu dalam wujud apa sih? Kenapa? Kata Imam Al-Ghazali, karena tidak didapatkan sedikit pun satu riwayat yang sahih yang menjelaskan dan menguraikan secara rinci
seperti apa ibadahnya Nabi SAW dan dalam bentuk apa kholwatnya Nabi SAW. Maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, tinggalkan permasalahan dan perdebatan masalah hal ini. Tapi Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menuturkan, tetap kita harus yakin, kata beliau rahimahullah ta'ala, tetap kita harus yakin bahwasanya kholwatnya Nabi SAW, ubudiyahnya Nabi SAW pasti itu sesuai dengan petunjuknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena Rasul SAW adalah orang yang selalu dijaga. Gak mungkin kemudian Rasul SAW mengasingkan diri di Gua Hira, tapi di sana kemudian berbuat maksiat. Ini mustahil bagi Rasul SAW. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, karena tidak ada riwayat yang jelas, yang rinci mengenai hal ini, maka kita tetap yakin bahwasanya apa yang dilakukan oleh Rasul SAW itu adalah bagian dari petunjuknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada beliau. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Kemudian berikutnya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang ketujuh, faedah yang bisa kita petik adalah Gua Hira ini adalah tempat bersejarah dan bukan tempat peribadatan. Ini penting, ya. Sebagaimana kita tahu bahwasanya tempat pertama, tempat pengasingan pertama bagi Nabi SAW adalah Gua Hira. Ya, para ulama sudah menyebutkan, dan ini adalah bagian dari faedah yang bisa kita petik dari kisah ini. Gua Hira, Gua Thur, dan gua-gua lainnya, itu bukan tempat peribadatan murni, tapi ini adalah tempat yang bersejarah. Maka oleh karena jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala itu juga pernah menuturkan ketika membahas tentang gua yang pernah ditempati oleh pemuda-pemuda yang kemudian didedikasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah surat yang cukup masyhur. Surat apa? Al-Kahfi. Nah di sini ketika Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya mengulas tempatnya di mana sih gua Al-Kahfi, beliau menuturkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menyembunyikan di manakah tempat gua yang dahulu pernah didiami dan sebagai tempat tidurnya para pemuda-pemuda Al-Kahfi. Sekalipun yang di zaman ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapati para arkeolog yang ketika mereka duet dengan para sejarawan Islam itu ternyata sedikit banyak mengungkap, oh ternyata temannya di sini. Tapi tidak menutup kemungkinan juga, karena apa? Masih banyak klaim-klaim yang mengatakan bahwasanya tempatnya di sini, ada yang mengklaim tempatnya di situ dan lain sebagainya. Maka Imam Ibnu Katsir sudah jauh-jauh hari mengatakan bahwasanya itu bukan hal yang penting bagi kita untuk mengungkapkan hal itu. Karena seandainya terungkap bahwasanya tempatnya misalnya di Syam, tempatnya misalnya di Makkah, kita harus yakin itu bukan tempat untuk beribadah, itu murni adalah tempat bersejarah. Pun demikian dengan Gua Hira. Gua Hira ini adalah tempat bersejarah bukan tempat beribadah. Kenapa demikian? Satu, karena Nabi SAW ketika sudah resmi mendapatkan jabatan dan amanah yang harus diemban oleh beliau sebagai seorang utusan, tak pernah disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi SAW kemudian kembali ke sana berkholwat kemudian beribadah. Tak kita dapatkan riwayat mengenai hal itu. Pun demikian yang kedua, tak disebutkan pula riwayat yang sahih yang menyebutkan bahwasanya para sahabat dan ulama-ulama besar, para tabi'in dan para tabi'in pun demikian, tak disebutkan bahwasanya mereka kemudian mengunjungi Gua Hira sembari mereka beribadah di sana. Tak disebutkan riwayat yang sahih mengenai hal ini. Maka dari sinilah kemudian para ulama menyimpulkan apa yang bisa kita petik pelajaran dari kisah kholwatnya Nabi SAW di tempat tersebut di Gua Hira ini adalah sebagai murni tempat sejarah. Maka oleh karenanya Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam salah satu muhadarahnya pernah ditanya, boleh enggak, kata beliau, boleh enggak kita mengunjungi Gua Hira, Gua Thur yang sebenarnya punya nilai sejarah tinggi. Kata beliau, tergantung niatnya. Kalau seandainya niat kita untuk mengunjungi Gua Hira, kemudian kita beribadah di sana, kemudian kita sholat di sana, kita meniatkan untuk mengalap berkah bahasanya tabarruk di sana, maka ini menjadi sesuatu yang terlarang. Kata Syekh Utsaimin, sekali lagi sebagaimana yang saya sampaikan, tidak ada riwayat yang jelas. Tak ada satupun di antara sahabat yang berbuat demikian. Bahkan Nabi SAW itu pun satu-satunya
Ya, itu pun kondisi terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum resmi menjadi utusan. Pasca menjadi Nabi sebagai utusan, sebagai Rasul, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kembali ke sana, karena memang itu bukan tempat beribadah. Tapi yang kedua, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, kalau seandainya niat kita hanya untuk ingin mengetahui, bahasa kita napak tilas, seperti apa sih guanya itu, tempatnya di mana sih, ya. Kalau seandainya keingintahuan kita itu murni ingin mengetahui nilai sejarah dari Gua Hira, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, labas. Hal ini masih diperbolehkan. Hal ini juga berlaku untuk gua-gua yang lain. Gua Thur nanti insya Allah ada kisahnya. Pun demikian dengan tempat-tempat yang di situ punya nilai sejarah. Baik itu nilai sejarah para nabi-nabi sebelumnya maupun nilai sejarah itu melekat pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya faedah yang ketujuh jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus sadari bahwasanya Gua Hira, Gua Thur, Jabal Rahmah dan sebagainya, semuanya itu adalah tempat-tempat yang bersejarah dan bukan sebagai tempat beribadah, karena tidak ada dalil yang mendukung akan hal itu. Berikutnya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah yang bisa kita petik dari pelajaran yang berharga ini adalah kita sudah mengenal yang namanya wahyu. Nah di sini kita akan kita akan membahas mengenai definisi wahyu dan tata cara turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama mengenai definisi wahyu. Apa sih arti dari wahyu itu? Kalau kita tilik di dalam Al-Quran, ternyata wahyu itu memiliki makna yang luas sekali dan beragam. Makanya para ulama ketika mendefinisikan wahyu itu menjadi dua. Ada definisi yang sifatnya itu umum dan ada kalanya definisi itu sifatnya khusus. Kalau seandainya arti dan makna dari wahyu secara umum itu adalah sesuatu yang menjadi isyarat atau sebuah informasi yang disampaikan secara halus atau secara tersembunyi. Ini adalah makna wahyu secara umum. Kenapa demikian? Kita bisa lihat. Terkadang wahyu dengan makna secara umum itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu ternyata bisa bermakna al-ilham al-fitri, kata para ulama. Al-ilham al-fitri itu artinya apa? Artinya fitrah yang masih sehat seringkali menuntun manusia itu untuk berbuat sesuatu yang bisa mengarahkan kepada kebaikan. Nah, ini pula yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala kalimat wahyu yang ditujukan kepada ibundanya Musa alaihi salam. Salah satunya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-7. Di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat wahyu. Di mana Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i." Pertanyaannya, ketika kami mewahyukan kepada ibundanya Musa, berarti ibundanya Musa itu apakah menerima wahyu seperti wahyu-wahyu yang diterima oleh para nabi dan menjadikan ibunda Nabi Musa itu menjadi seorang nabi atau seorang rasul? Tidak jamaah. Kata wahyu di sini itu adalah fitrah. Makanya makna wahyu di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-7 ini adalah makna wahyu secara umum. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengilhalkan kepada ummi Musa, ibundanya Musa itu dengan fitrah. Dengan fitrah yang masih sehat. Makanya kita tahu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa ini akhirnya kemudian kembali kepada pangkuan ibundanya kembali. Setelah kemudian dilepas dengan harapan yang bisa menyelamatkan kehidupan anaknya tercinta. Karena kita tahu Fir'aun dan bala tentaranya ini sedang mencari anak laki-laki. Tidaklah didapati dan dijumpai, anak laki-laki pasti akan dibunuh. Ini yang menjadikan kekhawatiran dan ketakutan pada diri ibundanya Nabi Musa alaihissalam. Lah di sini kata-katanya Allah Subhanahu wa taala, "Fa'auhayna ila ummi Musa an ardi'i." Tapi bukan wahyu sebagaimana wahyu yang turun kepada para nabi. Terkadang Allah Subhanahu wa taala juga menggunakan kalimat wahyu tapi dengan makna yang lain, dan ini masuk dalam makna yang umum. Yaitu apa? Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada para malaikatnya. Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz wahyu juga.
kita bisa melihat di dalam surat Al-Anfal ayat 12. Di dalam surat Al-Anfal ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idh yuhi rabbuka ilal malaikati." Ya, ini berkisah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala tentara untuk membantu kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasul SAW dalam perang apa? Perang Badar. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikatnya untuk turun gunung. Ya, bahasanya itu. Untuk turun yakni ke bumi. Membantu bala tentara kaum muslimin yang waktu itu jumlahnya sangat minim. Jauh dibandingkan dengan jumlah orang-orang kafir yang ketika itu. Coba kita lihat. Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz yuhi, wahyu. Idh yuhi rabbuka, ketika Rabbmu wahai Muhammad mewahyukan kepada para malaikat. Pertanyaannya di sini, apakah wahyu ini sama dengan wahyu yang diturunkan kepada para nabi? Tidak. Wahyu ini adalah ya percakapan atau informasi atau instruksi yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada malaikat. Ya. Dan bahkan yang ketiga, yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang wahyu itu secara umum memiliki makna ya hembusan, rayuan dan godaan yakni syaitan. Jadi ini penting sekali kita memahami wahyu. Yani jangan sampai kemudian wahyu yang kita dapati di dalam Al-Quran kemudian kita maknai secara serampangan. Kita pukul rata seluruh maknanya. Tidak seperti itu. Karena wahyu itu ada yang memiliki makna secara umum. Ya, kadangkala fitrah, kadangkala sesuatu yang disampaikan instruksi dari Allah kepada malaikat. Terkadang yang ketiga, yaitu godaan syaitan. Makanya disebutkan yani jamaah di dalam surat Al-An'am ayat 112. Allah Subhanahu wa taala yani berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dum ila ba'din zuhrufal qali ghurura." Coba kita lihat. Ternyata antar sesama syaitan itu bisa mewahyukan satu dengan yang lain. Lah apa arti wahyu di sini? Kalau kita belum memahami dan tidak memahami dengan benar makna wahyu ini, ya, maka kita akan klaim, kita anggap bahwasanya oh ternyata mereka pun yang bisa memberikan wahyu satu dengan yang lain. Padahal ini hanyalah sebatas wahyu secara umum, maknanya itu adalah godaan. Jadi mereka itu bisa menggoda, ya, mereka bisa merayu manusia, ya, dengan lafaz yakni wahyu. Karena wahyu secara umum itu adalah sesuatu yang disampaikan secara apa? yakni tersembunyi. Taib Allah Ta'ala yakni a'lam. Ini adalah beberapa makna dan masih banyak sekali makna-makna wahyu yang memiliki makna secara yakni umum. Ada makna wahyu secara khusus dan inilah wahyu yang diturunkan kepada para nabi. Salah satunya wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah Al-Karim sallallahu alaihi wasallam dalam wujud 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq ini jemaah. Nah, terus apa definisi wahyu secara khusus ini jemaah? Para ulama mengatakan bahwasanya wahyu secara khusus ini adalah ya pemberitahuan atau informasi dari Allah kepada para malaikat, kepada para nabinya dengan tata cara yang khusus, ya, yang itu berisi perintah maupun larangan maupun yang kisah-kisah dan yang informasi. Ya, inilah sebenarnya makna wahyu. Ya, dan itu berlaku untuk seluruh para nabi ya. Jadi sebuah informasi yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada para nabi. Semuanya. Itu namanya wahyu. Kemudian yang kedua apa? Dengan tata cara yang khusus. Seperti apa nanti kita akan sampaikan. Ya, dan wahyu itu bisa berisi perintah maupun bisa berisi larangan maupun bisa berisi kabar atau informasi tentang umat-umat terdahulu misalnya. Inilah sebenarnya wahyu. Ya. Lah kalau seandainya kita pecah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini bisa berwujud yakni dua. Bisa berwujud dalam bentuk Al-Qur'an maupun dalam bentuk apa? Yani Injil. Injil apa hadis? Yani hadis. Kalau kepada Nabi Isa alaihissalam dalam wujud apa? Yani Injil. Kalau kepada Nabi Musa dalam wujud apa? Ya, dalam dua wujud. Yani satu dalam wujud Taurat dan yang kedua dalam wujud apa? Yani suhuf. Ya, makanya di akhir yani surat Al disebutkan inna hadzal suhufil suhufi Ibrahim wa Musa. Ini keunggulan Nabi Musa. Mendapatkan yani suhuf dan yang kedua mendapatkan wahyu dalam wujud yani Taurat. Dan begitu pula dengan wahyu yang diturunkan kepada para nabi yani sebelumnya. Yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah wahyu dalam makna yang lebih khusus.
Nah, sekarang kita akan membahas mengenai tata cara turunnya wahyu. Karena apa yang disebutkan ini, ketika Nabi SAW itu didekap dengan kuatnya oleh malaikat Jibril dalam wujud apa? Dalam wujud aslinya apa dalam wujud manusia? Dalam wujud manusia. Ini baru salah satu. Sekali lagi, ini baru salah satu dari sekian banyak cara turunnya wahyu dari langit. Nah, di sini kita akan ulas. Ada beberapa tata cara turunnya wahyu sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama, turunnya wahyu itu terkadang langsung diterima oleh Nabi SAW dan para nabi yang lain miwarai hijab, di balik hijab. Ya. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam ketika diberikan kesempatan untuk bisa bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau Nabi Musa alaihissalam mendapatkan gelar dan julukan Kalimullah. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Muhammad SAW pun pernah berkesempatan untuk langsung menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi miwarai hijab. Dalam peristiwa apa? Isra, Mi'raj. Dan ini adalah cara pertama. Ya, jadi cara pertama wahyu itu adalah langsung Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, tapi miwarai hijab. Kenapa harus ada hijab? Karena memang inilah salah satu di antara salah satu hak khususnya Allah Subhanahu wa taala, tak akan menampakkan wajah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia selama di dunia. Tapi nanti di akhirat, tepatnya di jannah, kenikmatan terbesar yang tidak ada yang menandinginya itu adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala menyingkap, yang akhirnya penduduk jannah mampu dan bisa melihat dengan jelas wajah yang berseri-seri dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Allah taala alam. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kenikmatan terbesar itu bukan ketika kita melangkahkan kaki kita di jannah, tapi kenikmatan terbesar secara mutlak itu adalah ketika penduduk jannah itu mendapatkan kesempatan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan lanjutkan tata cara yang lain dari turunnya wahyu. Baik. Asyhadu an Muhammadar La ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita membahas tata cara turunnya wahyu supaya nanti ini menjadi modal dan bekal kita nanti. Karena dalam sepanjang sejarah Nabi SAW pasca
tema permulaan wahyu. Dalam sejarah nanti selanjutnya itu Nabi SAW akan mendapatkan wahyu yang itu cukup banyak dan beragam. Lah caranya seperti apa? Lah ini kita akan ulas ini hari ini. Sebagaimana yang barusan kita sampaikan, cara yang pertama itu adalah dengan ya berinteraksi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mi warai yani hijab. Ya, dari balik yani hijab. Sebagaimana dalam peristiwa Isra yani Mi'raj. Ketika Nabi SAW menerima wahyu apa? Dalam wujud syariat yani salat. Ya, itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua, ya, disebutkan bahwasanya Nabi SAW menerima wahyu itu lewat semacam ada yang menghembus dalam hatinya. Ya, lewat sesuatu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung kemudian ya sampai ke dalam hatinya. Nabi SAW merasakan demikian dan Rasul SAW pun yani faham betul. Ya. Makanya di dalam yani sebuah riwayat ada yang menyatakan salah satu di antara turunnya surat Al-Kautsar itu adalah lewat seperti ini. Nabi SAW seakan-akan itu kemudian berpikir sejenak kemudian tertawa. Para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang menjadikan engkau tersenyum tertawa seperti ini?" Barusan turun kepadaku wahyu. Dalam wujud apa? Dalam wujud an-naf yani firrau. Sesuatu yang langsung kemudian seakan-akan langsung turun yani kepadaku. Ya, ini adalah cara yang kedua. Adapun cara yang ketiga, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan ini yang ma'ruf. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya wahyu itu melalui wasilah siapa? Malaikat yani Jibril. Dan ini adalah cara yang ketiga. Ya. Ketiga cara ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura ayat 51. Semuanya ketiga ini ada dalam surat Asy-Syura ayat 51. Maka li basyarin ya ayyukallimullahu illa wahyan. Ya, lewat yani hembusan dalam hati. Au mi warai hijab. Berinteraksi langsung tapi ada yani hijabnya. Ya. Au yani yursila rasulan fayuhiya bi inni ma yasha. Atau Allah Subhanahu wa taala mengirim seorang utusan dan itu adalah malaikat yani Jibril alaihis yani salam. Inilah ketiga cara Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja untuk yang ketiga ini kita akan ulas. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan wahyu melalui perantara malaikat Jibril ini ada beberapa yani cara. Terkadang satu, Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat Jibril ini dalam wujud yani aslinya. Ya, ini ternyata ada beberapa yani cara malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Terkadang yang pertama dalam wujud aslinya. Di mana di dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah mendapati malaikat Jibril dalam wujud aslinya ini sebanyak berapa kali? Sebanyak berapa kali? Ya, sebanyak 2 kali. Ya, pertama kali ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pasca mendapatkan wahyu ini. Kalau wahyu ini, ya itu dalam wujud apa? Laki. Ini cara yang kedua. Nanti kita akan sampaikan. Adapun cara pertama itu dalam wujud aslinya. Jadi setelah turunnya surat Al-Alaq 5 ayat yang pertama ini, jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kemudian, ya, tak berapa lama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini ketika melihat ke langit dilihatnya malaikat Jibril dalam wujud aslinya, ya, di mana sayapnya 600 yani sayapnya ini menutupi ufuk barat dan ufuk yani timur. Ini adalah wujud asli malaikat. Ya, akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan ketakutan yani kembali. Ya, kemudian pulanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sembari mengatakan zammiluni. Kemudian mengatakan dathiruni. Gak lama kemudian turunlah surat apa? Ya ayyuhal muddathir yani ini. Nah, ini disebutkan di dalam surat At-Takwir ayat 23. Ya, ini adalah proses Nabi SAW melihat malaikat Jibril dalam wujud yani aslinya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi 2 kali yani saja. Kata Aisyah tidak 3 kali. 2 kali Nabi SAW mendapati malaikat Jibril dalam wujud yani aslinya.
Ya, sedangkan yang kedua adalah ketika Nabi SAW diajak berkeliling malaikat Jibril dalam peristiwa apa? Isra Mi'raj. Ya, lah malaikat Jibril ketika itu menemani Nabi SAW dalam wujud aslinya. Cuma 2 kali sepanjang Nabi SAW ya menerima wahyu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril dalam wujud aslinya cuma 2 kali. Yang pertama ya setelah atau pasca turunnya surat Al-Alaq, dan ini menjadi pertanda nggak lama turunnya surat Al-Mudaththir, dan ini didedikasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takwir ayat 20 yakni 3. Ya, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Nah, ini ayat di dalam surat At-Takwir ayat 23. Adapun dalam surat Isra yakni Mi'raj, kisah yakni Isra Mi'raj ini Allah Subhanahu wa taala ya mengulasnya ini di dalam surat An-Najm ayat 13 dan ayat yang ke-14. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil yani muntaha, dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ini 2 kali ini saja. Lah ini baru cara yang pertama. Malaikat Jibril itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu dalam wujud yani aslinya. Cara yang kedua, malaikat Jibril terkadang ya berubah wujud seperti manusia. Lah salah satu ya turunnya wahyu 5 ayat yang pertama dari surat Al-Alaq itu adalah dengan cara yang kedua ini, dengan berwujud seperti yani manusia. Makanya Nabi SAW bisa bercakap-cakap di sini. Nabi SAW yang merasakan bagaimana dekapan yang kuat dari malaikat Jibril dalam wujud manusia yang begitu kuat. Dan dalam wujud manusia yang lain disebutkan dalam hadis yang cukup masyhur yang kita kenal dengan hadis Jibril. Disebutkan oleh Imam Nawawi di hadis yang kedua, ya, hadis yang sangat panjang sekali. Ketika datang seorang laki-laki. Siapa laki-laki itu? Itu adalah malaikat yakni Jibril. Ketika bertanya tentang yakni iman, bertanya tentang Islam, bertanya tentang ihsan, sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya, siapa laki-laki itu ya Rasulullah? Yani hada Jibril atakum yuallimukum yani dinakum. Itu adalah malaikat Jibril yang datang dalam wujud yani manusia. Dan ini adalah yani cara yang kedua. Adapun cara yang ketiga, para ulama ya menyebutkan bahwasanya malaikat Jibril ini terkadang datang dengan bentuk yang lebih yani berbeda. Tidak dalam wujud aslinya, tidak dalam wujud manusia, tapi kata Rasulullah SAW kasol solatil yani jaros, seperti datang dengan ya suara yang begitu kuat, gemerincing, ya laksana apa? Laksana apa namanya itu? Besi yang kemudian diseret, ya itu akan mengeluarkan suara yang begitu keras. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha ketika bertanya kepada Nabi SAW, cara yang ketiga inilah ya cara turunnya wahyu yang paling membekas dalam hatiku. Kenapa? Karena memang yani berat. Efeknya Nabi SAW itu benar-benar yani kadang-kadang nggak kuat yani menahannya. Bahkan terkadang efeknya Nabi SAW itu kadang-kadang berkeringat yani dingin. Kadang-kadang Nabi SAW sampai agak sedikit yani linglung. Berbeda dengan cara-cara turunnya wahyu sebagaimana yang kita ulas yani sebelumnya. Lah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara tata cara turunnya wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini baru yani satu cara ya. Surat Al-Alaq ini baru satu yani cara. Nanti kita akan yang sebutkan beberapa cara-cara lain ketika nanti kita sudah sampai yani pada tema-tema dalam yani sejarah panjang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah definisi dari wahyu, kemudian macam-macam yani wahyu itu sendiri dan tata cara turunnya wahyu. Adapun yang berikutnya, yang terakhir, sisanya nanti insya Allah kita akan ulas pada pekan yang berikutnya. Nabi SAW dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang yang ummi. Ini adalah faedah yang perlu yani kita yani catat. Dari mana kita dapatkan faedah yang ke-8 ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Karena tatkala Nabi SAW didekap ya, dirangkul dengan begitu kuatnya oleh malaikat Jibril di sini, Nabi SAW dipaksa untuk membaca. Apa jawaban Nabi SAW? Ma'ana
ma ana biqari'in. Saya tidak mampu dan saya tidak bisa untuk membaca. Iqra, disuruh lagi, saya tidak bisa membaca. Sampai ketiga kalinya barulah kemudian malaikat Jibril mentalkin. Malaikat Jibril kemudian menyampaikan ayat demi ayat dari yang pertama hingga yang kelima dari surat yakni Al-Alaq. Makanya para ulama kemudian menyimpulkan bahwasanya ini adalah bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjadikan Rasulul Karim yakni sebagai orang yang yakni ummi. Apa itu ummi yakni jamaah? Ummi artinya tidak bisa membaca dan tidak bisa yakni menulis. Tapi nanti ada pertanyaan yang besar. Apakah berarti Nabi SAW itu adalah orang yang bodoh karena tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Yani tidak. Ada jawaban yang sangat bagus sekali dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menulis langsung di lembaran-lembaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak bisa membaca dari lembaran-lembaran yang ada tulisannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan ilham, kecerdasan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah kekuatan memori. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu itu bukan dengan cara tulisan seperti ini. Nabi SAW menerima wahyu bukan dengan cara untuk membacanya. Makanya ketika pertama kali Rasul SAW mendapatkan wahyu ini adalah dengan cara dia apa? Ditalkin oleh malaikat Jibril. Karena beliau nggak bisa membaca. Cara inilah kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menjadi cara yang sempurna. Dan memang ada nanti hikmah-hikmah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Rasulullah SAW tidak bisa langsung menulis. Misal disuruh menulis nama sesuatu, Rasulullah SAW nggak akan bisa. Ketika Rasulullah SAW disuruh, ini ada kitab, ini ada surat, tolong dibaca, Nabi SAW nggak akan bisa. Tapi ketika Rasulullah SAW menerima wahyu dalam bentuk misalkan ini tadi dalam hembusan, atau mungkin lewat talqin sebagaimana talqinnya malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, itu langsung kuat sekali rekaman Nabi SAW terhadap wahyu dalam memorinya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan ini cukup panjang. Banyak sekali syubhat-syubhat yang dialamatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tertarik di dalam sebuah artikel ada tulisan di mana dia mengatakan rekontekstualisasi, kalau nggak salah seperti itu, makna ummi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau, si penulis dan si empunya artikel ini mengatakan bahwasanya yang namanya ummi itu bukan buta huruf. Ummi itu bukan berarti tidak bisa baca dan tulis. Dia mengupas tuntas dari awal. Katanya ummi itu adalah berasal dari lafadz al-um artinya apa? Al-um. Ada al-ab, ada Jadi itu apa? Ibu. Sampai dia mengatakan bahwasanya Rasulullah itu adalah mbok-mboken gitu loh. Jadi selalu ingat dengan ibu, ibunya. Jadi ummi itu seperti itu kata dia. Bukan ummi itu adalah orang yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Sampai dia bilang seperti itu. Mbok-mboken sampai dia mengatakan. Bahkan dia mengatakan dengan tegas, Rasulullah SAW itu bisa membaca dan bisa menulis. Dia sebutkan beberapa dalil. Salah satunya adalah dalam perjanjian Hudaybiyah. Dia bisa baca. Bahkan dia juga menulis katanya. Bahkan di dalam riwayat Nabi SAW bisa baca. Apa buktinya kata dia? Bukankah Nabi SAW pernah bersabda bahwasanya kelak nanti muncul Dajjal. Kemudian di dahinya ada apanya? Ada kaf, ada fa, ra, kafar. Lah ini bukti Nabi SAW bisa membaca. Ini banyak lagi lah. Bahkan dia sampai kemudian mentakwil di dalam surat Al-Ankabut disebutkan wa ma kunta tatlu min qabli min kitabi wala takhutu bi yaminik idzal lartabal mubtilun. Sampai dia itu mentok-mentoknya, seandainya kita katakan Nabi SAW itu nggak bisa baca dan bisa nulis, oke, nggak ada masalah kata dia. Itu sebelum kenabian. Tapi setelah kenabian
Nabi SAW mampu untuk membaca dan menulis. Ini adalah di antara sebagian dari banyak syubhat-syubhat. Saya katakan ini adalah syubhat yang dialamatkan kepada Nabi SAW berkaitan dengan ummiyatur Rasul SAW. Ya, untuk bantahan satu persatu ini cukup panjang. Ya, kemungkinan atau barangkali kita akan sambung pada lain waktu. Nanti kita akan sambung dengan beberapa faedah-faedah yang lain. Masih cukup panjang sebenarnya. Nanti kita akan lihat bagaimana statusnya Waraqah ibnu Naufal. Apakah dia seorang nabi? Dia seorang orang soleh? Ataukah dia seorang sahabat? Nanti konsekuensinya juga berbeda-beda. Ataukah dia adalah orang alul fatrah? Ya, insya Allah nanti kita akan disampaikan pada pertemuan yang berikutnya. Kalau ada pertanyaan monggo dipersilakan jemaah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan jemaah? Jelas insya Allah. Taib jazakumullah khairah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti permulaan wahyu ini sebagaimana prediksi saya, kita akan bagi menjadi 3 sesi dengan izin Allah. Ya, sesi pertama sudah kita lewati, sesi kedua ini juga belum menyelesaikan. Adapun sesi ketiga insya Allah mudah-mudahan bisa kita tuntaskan dengan izin Allah. Subhanahu wa taala, menyisakan bantahan terhadap subhat bahwasanya Nabi SAW itu bukan ummi. Pun demikian dengan status siapakah Waraqah ibnu Naufal. Allah taala alam bisawab. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada faedahnya. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.